Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Wa 'an Ibnu Sirin lan cinarita saking Ibnu Sirin radhiyallahu an. Ibnu Sirin niku aran asline Muhammad bin Sirin. Qala dawu sapa Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat wat tabi'in iku ya ta'allamuna pada belajar sapa sahabat wat tabi'in pada belajar al-huda ing pituduh, kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat wat tabi'in al-ilma ing ilmu. Jare Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin itu gini loh. Ibnu Sirin itu kan anaknya Pak Sirin. Sirin itu dulu itu ngelawan kan ya, musuh. Sempat ditawan oleh Khalid bin Walid. Itu Sirin. Ditawan oleh Khalid bin Walid, kemudian setelah menjadi tawanan sekian lama, kemudian dijual ke Anas bin Malik. Nah, Imam Malik itu loh. Jadi Sirin itu budaknya Imam Malik. Kemudian Sirin itu melakukan perjanjian dengan Imam Malik, saya ingin merdeka, saya tidak mau jadi budak. Ya sudah, kalau kamu mau merdeka ya kamu tebus dengan uang. Akhirnya belum sempat menebus, Sirin itu menikahi Sofiyah. Istrinya itu Sofiyah. Sofiyah itu budaknya Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar sudah tidak ada. Itu bekas budaknya Abu Bakar, Sofiyah. Di Sirin ini menikah dengan Sofiyah, kemudian punya anak namanya Muhammad, malah seorang ulama. Itu tabi'in ya. Jadi Muhammad bin Sirin ini tidak jauh beda dengan Hasan Basri. Ya kira-kira 100 hari lah setelah wafatnya Hasan Basri gitu kan. Kemudian beliau menyusul wafat. Tidak jauh beda lah. Saat itu memang kehidupannya tahun 110 Hijriah. Beliau Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Para sahabat itu berusaha mencari petunjuk, mencari hidayah, sebagaimana para tabi'in ini mencari ilmu. Zaman keemasan. Dulu itu zaman keemasan, berlomba-lomba mencari ilmu. Bukan berlomba-lomba punya mobil, murah. Bukan berlomba-lomba YouTuber. Enggak. Justru zaman dulu itu berlomba-lomba mencari ilmu. Malah di zamannya Ibnu Malik itu Ibnu Malik pengarang Alfiyah, itu berlomba-lomba memperkecil ilmu-ilmu yang begitu luas. Kalau kita kan sekarang pengennya diperluas. Kitab kecil diperluas. Dulu udah. Justru keterangan-keterangan yang luas zamannya Ibnu Malik. Abad ke-8 ya. Ini kitab-kitab yang luas dipersempit. Termasuk diantaranya Arba'in Nawawi. Kalau Alfiyah itu kan ringkesan daripada Syarah Kafiyah yang 2000 diringkas menjadi 1000. Terus Imam Nawawi membuat Arba'in Nawawi. Dulu itu Imam Nawawi, An-Nawawi kan Syarah Sahih Muslim. Itu diperkecil, punya kitab kecil yaitu 40 hadis. Berlomba-lomba memperkecil. Kembali lagi, para sahabat itu berusaha mencari petunjuk. Kenapa mencari petunjuk? Karena pada saat itu, pada zaman sahabat, sangat sulit
untuk meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah. Sulit loh. Ya, sangat sulit. Nah, zaman sekarang kalau saya mengumpamakan, kalau saya mengumpamakan, saya ini nabi loh. Saya ini nabi. Ini maaf, ini sebatas contoh saja ya. Saya nabi. Kamu percaya enggak kalau saya nabi? Ya enggak, karena sulit. Memang saat itu sulit. Ya kalau mau percaya juga emang salah ya statusnya ya. Untuk mempercayai bahwa Muhammad itu Rasulullah itu sangat sulit. Makanya di sini ya ta'allamuna al-huda, mencari petunjuk, bukan ilmu. Begitu petunjuk sudah mapan di hati para sahabat, turunlah ke generasi selanjutnya tabi'in, mereka berlomba-lomba mencari ilmu. Ya zamannya tabi'in, Abu Hanifah, Imam Malik yang berlomba-lomba mencari ilmu kan. Ya seperti itu kalau menurut Ibnu Sirin. Selanjutnya Wanil Hasan al-Basri, Wanil Hasan lan cinarita saking Hasan al-Basri radhiyallahu an. Hasan Basri kita tahulah kisahnya, bisa carilah di internet, sudah maklum itu kan ceritanya. Qala dawu sapa al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsiyasin semasinin. In teman setune kelakuan iku kana ana sapa rajul wong lanang iku layak ruju yakti metu sapa rajul fi adabi nafsi ing dalem gulati adabe awake rajul ing dalem gulati adabe awake rajul asinina ing dalem pira-pira taun sumasinina nuli pira-pira taun. Kalau Hasan al-Basri mengatakan hendaknya ya seorang laki-laki itu keluar demi mencari adab dirinya sendiri. As-sinina sumasinina, ya selama bertahun-tahun. Orang kalau punya adab bertahun-tahun, dia layak ruju fi adabi nafsi, keluar untuk mencari adab diri sendiri. Dia akan santai baik. Makanya di medsos itu kan, wah jedolannya kurang adoh. Wah, ngambekan wah jedolannya kurang adoh. Ya iya. Ya contoh kecil ini maaf ya. Saya bilang, matamu kasar enggak? Ya kasar karena dolannya kurang adoh. Bagi wong daerah lain, kata-kata matamu ini ya biasa. Tapi karena kita baru dengar, kurang pengalaman, akhirnya dengar kata matamu itu langsung jingklak, wih kasar temen. Padahal enggak, karena kitanya saja perjalanannya kurang jauh. Makanya layak ruju fi adabi nafsi asinin sumasinin, cari pengalaman demi menggapai adab diri sendiri selama bertahun-tahun. Atau contoh yang kasar lain lah. Kalau kalian kaget dengan kata kasar itu, berarti dolannya kurang adoh. Mulane jare siapa kah? Gusmus aja kagetan. Aja gumunan. Yes, nganulah makolae wong Jawa. Lanjut. Wan Sufyan bin Uyainah, Wan Sufyan bin Uyainah lan cinarita saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an. Sufyan bin Uyainah ki guru Imam Syafi'i. Anna Rasulullah tamastuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa utawi Kanjeng Nabi ku al mizanu timbangan al akbaru kang agung. Kanjeng Nabi ku timbangan sing agung. Maksudnya timbangan agung kepriwe? Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi tu'radu den pentokaken. Tu'radu den pentokaken apa lasya pira-pira suwiji-wiji ala khalqihi ala khuluqihi ing atase akhlake Kanjeng Nabi. Koknya di domah ya. Ala khuluqi ing atase akhlake Kanjeng Nabi wasiratihi lan tindak lampahe Kanjeng Nabi. Lan tindak lampahe Kanjeng Nabi.
wa hudahu lan pituduhe Kanjeng Nabi. Fama mangkau tawin dindine barang, fama mangkau tawin dindine barang iku wafaqoh nocoki apa ma ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu, iku wafaqoh nocoki apa ma ing khuluqi wa sirati wa hudahu, fahuwa mangkau tema iku al haqqu kang hak bener. Wa mau tawin dindine barang iku kholafaha nulayani apa ma ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu, fahuwa mangkau tema iku al batilu kang batal. Jare Sufyan bin Uyainah bahwa Kanjeng Nabi ku sebenarnya timbangan agung. Timbangan agung ku maksude wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Fama wafaqa fa wal haq wa ma khalafa fa wal batil. Khuluq, siroh dan hudan, akhlak, perjalanan, tindak tanduk, langkah kita. Yang ketiga, petunjuk kita. Semuanya itu ketiga-tiganya ini mengacu kepada Rasulullah. Kanjeng Rasul itu sebagai timbangan agung. Akhlak mengacu ning Kanjeng Nabi. Siroh, perjalanan kita, kehidupan kita, tindak lampah kita ngacu ning Kanjeng Nabi. Sing terakhir petunjuk sing bener ku priwen yo ngacu ning Kanjeng Nabi. Fama wafaqoha fawal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Kalau memang itu cocok dengan Kanjeng Rasul berarti itu yang hak. Sementara yang khalafaha, yang keluar dari sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak pantas dengan Kanjeng Rasul, itu namanya batil. Artinya Kanjeng Nabi ini sebagai timbangan yang agung. Wah, akhlaknya kepriwe. Jadi akhlak yang ada pada Kanjeng Rasul itu kan dibagi-bagi. Kanjeng Nabi punya sifat tawadu, Kanjeng Nabi punya sifat raufun, punya sifat rahimun, Kanjeng Nabi punya sifat ya di dalail itu kan itu sifat-sifat Kanjeng Rasul, nama lain Kanjeng Rasul. Itu semuanya terbelah, terpecah-pecah bagi umatnya. Wirai, zuhud, kemudian al-hilmu, ridho, ini semuanya dipecah-pecah. Sama seperti tingkatan kita. Apa kita sudah mencapai level mukmin? Belum. Kita masih mencapai muslim. Muslim juga tidak tahu. Kan ada at-taibin, ada al-mustaghfirin, ada tingkatan apalagi al-mukhlisin, ada tingkatan muhsinin. Kita sudah sampai makom taibin saja sudah beruntung. Padahal taibin ini derajat pertama, level pertama. Kita ini baru muslim, belum mukmin. Kalau sudah mukmin itu baru orang soleh namanya. Ya gampang ngomongnya para wali lah. Karena sing arane mukmin ku abot. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat tempe masih docling. Kawanan. Subuh kawanan. Qobliyah ba'diyah apa maning empuh bablas. Salat witir ya empuh. Padahal itu semua kalau kita tahu rahasia semuanya, kita tidak mau ninggalin eman-eman. Lamun weruh. Ya insyaallah kok kapan-kapan. Tapi khusus ya. Ya ini mah sebatas ya pengetahuan saja. Sedikit tambahan. Artinya dalam sholat itu kan sebagai acuan ya buat kita. Sama seperti Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj menerima wahyu sholat berapa rakaat? 50. Terus sampai sekarang yang kita lakukan malah 17 rakaat 5 waktu. Yang jadi pertanyaan 50 itu apa saja? Ini tidak diungkapkan oleh Kanjeng Rasul kepada umatnya loh, kecuali yang khusus. 50 rakaat jari Nabi Musa kaji abot ya.
abot itu kanggone kita-kitaan, buat kita-kitaan. Tapi bagi yang khusus, dia tahu 50 rakaat itu apa saja, itu tahu. Makanya Rasul tidak menganjurkan 50 ini disebar ke umat, tidak. Hanya sebatas memberitahukan 50 rakaat. Maksudnya mah suruh dicari 50 rakaat itu buat kita sekarang itu. Ya kalau kita menemukan 50 rakaat itu ya tidak tahulah gimana. Ya sudah, ini hanya sebatas tambahan saja ya, PR. Ya kalau mau tahu 50 rakaat bisa ngobrol lah nanti di lain tempat. Karena tidak bisa dipublikasikan. Kanjeng Rasul aja tidak berani mempublikasikan. Ya kalau orang ketemu nih kita besok 50 rakaat. Ya orang ada di catatan. Pun ya, sudah ini saja, bisa disambung di lain kesempatan. Dikit-dikit saja, tidak usah banyak-banyak. Wa an Hubayb bin Syahid wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.